Ya, jadi berhubung banyak yang bermasalah dalam memasukkan data pada R untuk analisis dari waktu, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menggunakan beberapa fungsi R, yaitu scan, kemudian read table dan read.csv ya, read CSV. Oke, jadi seperti yang ada beberapa skenario, jadi data seperti ini misalnya yang saya namakan dummy 1, ya data txt seperti ini ya. Eh, jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ini. Oke. Kemudian data dummy 02 seperti ini dari atas ke bawah. Kemudian ada juga data kurs yang mungkin kita dapatkan dari Excel ya, seperti ini. Kalau saya buka di Excel seperti ini ya. Kemudian ada juga data mungkin sama-sama dari Excel, kemungkinan banyak yang dari Excel ya. Atau tipe spreadsheet seperti ini. Ya, ini contoh data kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang saya ambil dari laman web di Sparda dulu ya. Jadi tahun 2016 ya. Oke, baik. Secara umum bagaimana R membaca data gitu. Jadi R membaca data dari kalau data berbentuk seperti ini ya, data dummy 01, saya buka lagi dummy 01. R akan membaca dari kiri ke kanan, atas bawah. Jadi cara bacanya gini, kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah gini. Oke. Nah, oke, saya sudah mempunyai sesi R, jadi saya tinggal buka R data, jadi untuk mempermudah saya ini, untuk pasti memastikan bahwa kita berada dalam direktori yang sudah saya, dengan file tadi, jadi tinggal ketikkan, oke, saya perbesar dulu, di sini, set 14 barangkali, oke, ya, clear screen, bisa dengan menekan Ctrl L pada keyboard kalau kalian menggunakan Windows, mungkin kalau menggunakan Mac, Command L gitu barangkali. Hampir mirip harusnya. Oke, get WD. Nah, saya berada di, kebetulan saya bekerja di Google Drive, jadi saya taruh di sini. Nama foldernya ADW. Oke. Di sini ada beberapa objek barangkali yang saya sudah punya. Oke, ada SIM MA2. Saya tidak perlu objek ini, jadi bisa saya remove dulu. Oke. Kemudian LS ini untuk list atau daftar objek. Ya. Bisa juga dengan perintah objek. Ya, objek begini. Nah, idem. Oke. Nah, tadi saya mempunyai data, saya balik lagi ke sini, data dummy. Nah, ini kalau data seperti ini, tidak ada header, kita bisa menggunakan perintah scan. Ya, saya gunakan perintah scan. Jadi saya bekerja di konsol, ya. Saya menggunakan script saja untuk mempercepat. Kalau ada kesalahan nanti bisa segera saya perbaiki. Jadi saya namakan dummy 1, ya, scan dummy 1 txt. Oke, begini. Oke. Jadi di sini kalau saya buka lagi di R, data dummy 1 tadi bentuknya begini. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti kalau kita masukkan dalam R harusnya akan membaca dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang terakhir 21. Jadi akan membaca hanya dalam bentuk semacam vektor ya n 21 kali 1 gitu ya. Atau bisa dianggap 1 kali 21 terserah dimensinya ya. Jadi kita baca seperti ini. Oke, R no such file, sorry, salah nama. Dummy 01 ya. Ya, dummy 01. Oke, dummy 01. Ya, read 21 items gitu ya. Kita lihat sekarang dummy 1. Nah, begini dia bacanya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 21. Kemudian jadi R baca dari kiri ke kanan, kiri kanan, atas bawah, turun lagi dari atas ke bawah, kiri kanan, atas kemudian kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, atas bawah ini. Oke. Jadi seperti ini. Kebetulan saya buat bilangan ini agar kita tahu posisi yang seharusnya seperti apa. Oke, berikutnya ini dummy 1. Nah, bagaimana dengan dummy 02 tadi ya? Jadi ada data yang saya namakan dummy 02 ini, txt ya. Jadi kalau data txt itu bisa dibuka dalam R ya, dalam editor R seperti ini. Dalam script R kebetulan ini saya bisa buka. Jadi R itu bisa membuka file ini. Jadi
1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 21. Sampai dengan 21. Oke. Saya akan baca dummy 2. Ya, saya tutup dulu datanya. Ini dummy 2. Oke, dummy 2 saya namakan scan dummy 02 txt. Ya, tadi ada 02-nya. Oke. Nah, read 21 items juga dummy 2. Oke, ini kebetulan data yang sama ya. Nah, itu hal yang penting ya untuk kalian pahami untuk memasukkan data menggunakan perintah scan. Ya, kalau datanya sekali lagi seperti ini bentuknya. Oke, di sini saya buka all files yang tadi ya. Ya, seperti ini. Nah, tetapi kalau data ini memiliki header ya, header nanti kita bicarakan seperti apa, dan sebenarnya sudah saya beritahu juga pada sesi demo dengan menggunakan R, tapi oke, baik. Ada baiknya kita bisa coba juga nanti ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk keperluan kita nanti, kita perlu menyatakan ini dalam deret waktu gitu kan, maksudnya. Nah, saya akan membuat memasukkan data ini tadi ya. Misalnya saya ini data dummy, sekali lagi hanya mengilustrasikan bagaimana kita mengubah data ini menjadi data musiman, data tahunan, data semesteran, dan seterusnya. Nah, saya akan mengilustrasikan membuat data menjadi tipe deret waktu. Nah, yang pertama sekarang saya misalkan buat data tahunan. Oke. Nah, untuk data tahunan saya akan gunakan dummy, karena dua data sama saya gunakan dummy saja, dummy titik THN gitu ya. Jadi TS kemudian dummy 1. Nah, andai kata misalnya dummy ini mulai dari tahun 2010 gitu ya. Jadi start kapan mulainya? Kalau hanya tahunan karena tidak ada frekuensi lebih dari kurang dari data tahunan itu frekuensinya 1, jadi cukup mulai dari tahun saja, misalnya 2010 tadi ya. Nah, oke. Run, kemudian kalau kita ketik ini ya. Ini akan menjadi data tahunan frekuensi 1. Jadi berakhir pada 2030. Di 2010, 2011 ya, dan seterusnya sampai ini terakhir nanti 2030. Oke. Nah, bagaimana kalau sebenarnya dummy ini adalah misalnya data bulanan. Ya, data bulanan. Jadi dummy saya namakan bulanan BLN begini. TS dummy 1 start, katakanlah sekarang mulai juga dari 2010 ya. Untuk tidak menjadi kasus terlalu mudah, saya buat misalnya bulan Juli misalnya ya. Start 7, frekuensi sama dengan 12. Oke. Dummy BLN ya. Nah, dummy BLN berarti data ini akan mulai dari bulan Juli 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan berakhir 2012 bulan Maret. Nah, untuk yang tadi tahunan frekuensinya selalu 1 ya. Untuk yang bulanan nanti frekuensinya otomatis 12 ya. Bagaimana kalau datanya semesteran ya? Data semesteran misalnya. Dummy SMSTR saya maukan atau SMS saja semesteran ya, terserah. STS dummy 1 start 2010,1, jadi ada 2, jadi frekuensi sama dengan 2. Semester pertama, semester 2 gitu saja ya. Dummy SMS. Oke. Seperti ini, jadi ada frekuensi 2, jadi semester 1 2010, semester 2 2010, semester 1 2011 dan seterusnya sampai 2020 semester 1 nanti. Demikian pula untuk data yang lain. Saya contohkan data misalnya data harian. Asumsi saya adalah dummy ini adalah misalnya data
data saham gitu misalnya ya. Dummy 1 start sama dengan C tahun 2010 juga. Ya, mulai hari pertama katakanlah begitu. Frekuensi misalnya C sama dengan, karena tidak full 364 jadi ada yang 252 kita ambil misalnya seperti ini. Dummy harian HRN misalnya ya. Nah, seperti ini, jadi frekuensinya ini yang akan membuat beda meskipun datanya sama tapi frekuensi yang membuat ini menjadi beda ya. Tentu saja ini bisa disesuaikan lagi untuk yang misalnya data triwulan, triwulan maksudnya periodenya sebanyak 4 ya, frekuensinya 4 ya, dummy triwulan atau yang bahasa Inggris disebut quarter. Nah ini yang kadang-kadang sering membingungkan, TWLN mungkin, TWN triwulan mungkin ya, ini aja TS dummy 1 start sama dengan ini ya 2010 triwulan pertama atau tidak bisnis pertama, jadi kita mulai 2 saja. Frekuensi 4. Jadi banyaknya 4. Jadi ada sebanyak 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat gitu maksudnya. Jadi ini ya. Oke, seperti ini. Jadi akan muncul kuartal kedua atau triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Jadi seperti ini. Jadi dari ini keempat ini berbeda nanti ya. Nah, karena ini hanya plot data dummy ya, jadi plotnya akan garis lurus ya karena ini linear ya. Gitu. Jadi ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa meskipun data bulanan mungkin ininya tidak akan kelihatan ya. Fluktuasi musiman nggak akan kelihatan. Kalau kalian plot ketiga ini. Nah, kalian ini sudah menjadi tipe deret waktu, jadi tinggal plot saja cukup. Tidak perlu tambahkan plot di DTS karena sudah menjadi deret waktu. Jadi misalnya plot tahunan, dia akan begini. Bulanan juga sama karena datanya lurus ya, tidak akan pengaruh, tapi hanya ada label. Oke, perhatikan yang tahunan ada tahunnya begini. Kalau yang bulanan akan ada label ini ya, tidak akan sama pastinya ya. Nah, ini berarti data bulanan gitu. Kemudian data semesteran juga sama. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah masukkan data dummy menggunakan perintah scan. Jadi banyak cara memasukkan data dalam R, tapi kita bahas yang mudah saja ya, yang mudah-mudah, yang tidak terlalu complicated ya. Nanti seiring ini kalau memang perlu kita bisa bahas. Oke, nah tadi saya mengilustrasikan data menggunakan perintah scan, dummy 1, dummy 2. Jadi intinya R itu akan membaca data dari atas ke bawah, kiri kanan gitu ya. Nah, data berikutnya adalah data yang mungkin sering kita temukan dalam bentuk Excel seperti ini. Ya, data kurs ya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah untuk membaca data Excel ini kita shift S dulu sebagai CSV, itu yang paling mudah. Kemudian hal yang berikutnya adalah perhatikan satuan di sini ya. Di sini ada bulan, ada tahun, ada wisatawan, ada inflasi, ada kurs dan lain-lain. Jadi kita kalau sedapat mungkin lakukan dulu ini pembersihan data kalau diperlukan gitu ya. Nah, di sini tidak perlu karena ini inflasi. Jadi kita memasukkan data dalam R, satuannya itu yang digunakan adalah sistem barat. Jadi titik itu menyatakan desimal, koma menyatakan titik. Ya, gitu ya. Seperti itu kita tertukar seperti itu. Jadi kalau ini misalnya wisatawan dalam Australia dollar, apa namanya? Ada wisatawan, jumlah wisatawan barangkali ini 44.366. Kemudian inflasi 3,72, ini ada kurs Australian dollar terhadap rupiah ya, dolar Australia terhadap rupiah tadi 8.473,776 dan seterusnya ini ya. Nah, untuk ini kita kita ubah dulu menjadi tipe comma separated value atau CSV ya dalam R. Jadi untuk permudah. Bisa ada library untuk read Excel ya dan seterusnya, tapi itu memerlukan ini lagi lebih ini. Kenapa kita coba yang gampang saja gitu ya. Jadi ini bisa kita save as dulu. Jadi di sini save as.
Nah, pilih di sini comma separated value atau comma delimited di sini disebut ya. Oke, pilih yang ini yang bawaan Excel. Nah, nanti akan ada namanya kurs ya. Saya namakan kurs. Oke. Save. Oke saja. Yes ya. Nah, ciri file CSV atau comma separated value adalah file itu bisa dibuka di editor teks. Seperti ini ada kurs tadi ya. Ini salah lokasi nyimpan. Oke, saya ulang dulu. Yang tadi saya simpan dulu. Oke, kurs. Iya, CSV. Ya, harusnya sudah tersimpan tadi. Oke. Yes. Oke, saya tutup dulu ini. Yes. Ya. Nah, di sini kita akan memiliki lagi-lagi nggak tersimpan di sini. Oke, salahnya di mana? Entah, sepertinya ada sedikit error tadi. Saya ulang lagi. Oke, kurs titik CSV tadi disimpan di kurs. Ya, harusnya sudah tersimpan di sini. Oke, kurs. Ya, ini dia. Baik, harusnya sudah tersimpan. Mungkin saya salah. Oke, mana tadi kurs? Oh, ini dia. Nggak, baru kelihatan. Oke, jadi kalau kita simpan sebagai CSV, yang tadi bisa, yang ini ya, kita bisa buka di editor teks. Kalau kita buka pakai notepad, nah muncul seperti ini. Oke, jadi ada bulan, koma, seperti ini. Nah, kita akan masukkan ini menggunakan perintah CSV, tetapi data yang kita perlukan sebenarnya misalnya kita perlu apa, terserah. Karena ini semua data bisa diambil seriesnya, jadi kita perlu misalnya wisatawannya, ya ini. Nah, saya akan menggunakan wisatawan AUS. Jadi ini kalau membaca header nanti R tidak boleh ada spasi. Jadi ini wisatawan, itu mungkin ya wisatawan AUS gitu ya, Australia. Jadi inflasi ada kurs. Oke, edit sedikit. Yang lainnya tidak apa-apa. Jadi ini sudah pemisah koma ini adalah pemisah masing-masing ini ya, ibaratnya masing-masing sel tadi ya. Oke, kita puas dengan itu. Nah, sekarang kita masukkan dalam R. Jadi saya tutup dulu yang ini. Jadi yang ini new script. Jadi kita mulai dari memasukkan data kurs. Ya, ini bisa kita clear screen dulu kalau mau. Clear console ya, atau clear screen. Jadi kurs read titik CSV kurs CSV ya. Nah, di sini kalau kita perlu header, jadi headernya tadi ada beberapa ini ya, wisatawan, ada kurs, ada inflasi tadi, header sama dengan true. Bisa begini. Oke. Nah, begitu kita ketik kurs. Nah, seperti ini ya. Nah, beberapa yang saya lihat ada kesalahan, jadi ini langsung diubah menjadi waktu. Jadi banyak sekali variabel ya. Yang kita perlukan yang mana? Kalau tadi saya mengatakan kita perlu wisatawannya, ambil yang wisatawannya saja gitu ya. Jadi kalau kita perlu inflasi, ambil yang inflasinya saja. Kita perlu kurs, ambil yang kursnya saja. Nah, kita bisa ambil misalnya, ambil yang wisatawannya, wisatawan ya misalnya ya. Wisatawan, jadi wisatawan saya Aussie aja ya, Aussie, wisatawan Aussie itu sama dengan ini. Jadi kurs dana dolar, kemudian wisatawan Aus. Oke. Kalau kita perlu inflasi, kita ambil misalnya kurs inflasi. Lihat nama headernya. Kalau kita perlu kursnya, kurs ambil KURS. Oke, kita bisa run ini. Kalau tidak ada error, jadi di sini lihat dulu datanya, pastikan datanya sudah benar. Ya. Nah, untuk pemisah ribuan tidak perlu dikasih koma ya, biarkan saja seperti ini tanpa ini. Jadi yang kita krusial kita perhatikan adalah ini sebagai pemisah desimal ini ya. Jadi kita run sekarang. Nah, kalau tidak ada masalah di sini oke. Nah, kalau kita ketik sekarang wisatawan,
wisatawan Aussie, nah seperti ini, inflasi, kemudian kurs. Nah, sekarang kita ubah menjadi tipe deret waktu. Lihat dulu datanya mulai dari mana tadi ya. Jadi kurs, sorry saya wisatawan Aussie, ya kurs sudah saya ubah tadi. Oke, saya terlanjur namakan kurs. Jadi kurs yang di sini kebetulan saya tumpuk tadi namanya dengan ini, jadi ini tidak ada. Oke, saya lihat lagi data kurs tem aja. Saya tumpuk aja ini namanya kurs tem sekarang. Oke, biar tadi terlanjur saya kasih nama. Sorry, saya ulang. Oke, nanti saya balikkan lagi ini ya, biar tidak mengganggu. Oke, nah kurs tem ini tadi kita lihat datanya seperti ini ya, atau kita petik lihat 6 data pertama kurs tem. Ya, jadi ada seperti ini. Jadi mulainya bulan Januari 2010. Ini aja yang kita perlukan, tidak perlu mengisi N kalau datanya reguler ya. Oke, ini juga sama. Berarti kalau kita mengubah menjadi tipe deret waktu, wisatawan Aussie, jadi ini saya tumpuk aja, boleh atau tidak. Jadi saya isi TS, biar kalau ragu-ragu nanti ini, boleh TS. Jadi wisatawan Aussie, start, sama C, mulainya kapan? Dari 2010, bulan Januari. Kebetulan Januari harus selalu Januari. Jadi frekuensi atau frekuensi 12. Nah, yang lain juga sama ya. Kita bisa kopas ini untuk mempercepat. Nanti kita ganti inflasi, kemudian kurs. Ini juga kita sesuaikan kurs, ini inflasi. Oke, karena tiga-tiganya mulai dari yang sama. Oke, ada ini. Jadi kalau kalian cek sekarang, kalau tadi wisatawan Aussie saja begini, wisatawan Aussie.ts akan jadi begini, ada label bulannya. Demikian pula dengan kurs di TTS akan menjadi ini, ada label bulan ya. Ini bedanya, sudah menjadi tipe deret waktu. Kemudian inflasi juga sama, inflasi TS. Nah, kalian sekarang bisa plot ini, ketiga data ini misalnya ya plot. Jadi cukup menggunakan plot saja, karena sudah menjadi tipe deret waktu tahun Aussie di TTS ya. Ini jadi lihat di sini, nah, seperti ini. Kemudian inflasi juga bisa, kalau ini inflasi. Jadi beberapa saya mix ya di konsol untuk percepat aja. Inflasi. Ya, oke. Sekali lagi kalau memang mau lebih ini tinggal kopas aja di sini ya untuk perintah yang lebih panjang. Oke. Kita bisa melihat plot ketiganya dengan menggunakan perintah var c 3,1, 3 baris 1 kolom ya. Plot, saya ulangi lagi, wisatawan Aussie TS, misalnya saya beri warna col sama dengan blue misalnya. Plot misalnya inflasi TS, col sama dengan red misalnya. Kemudian plot kurs TS, col, color sama dengan misalnya green ya. Contoh saja ya. Dan mesti harus berwarna juga. Oke. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat di grafik. Nah, ini dia gambar dari ketiga. Jadi yang basic seperti ini ya. Dan kalian bisa lanjutkan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Oke. Baik, satu lagi, tadi kita melihat ada data yang sedikit ini misalnya ya, complicated. Kalau tidak, jangan masukkan langsung ke R ya, kalau bisa edit. Nah, ini data yang saya ini. Jadi kalau kalian masukkan ini ke dalam R semua langsung, jadi akan repot. Nah, sekarang pilih kalian mau apa dulu ya. Misalnya saya tertarik dengan jumlah kunjungan wisatawan India ya. Di sini ada tahun 2016 ya. Di sini ada data India, Jepang dan seterusnya. India misalnya saya lihat India. Jadi ini 13. Nah, ini ya. Kita bisa copy yang ini. Jadi jangan masukkan data. Jadi lakukan pembersihan data atau edit dulu seperlunya ya. Jadi ini Desember ya, sampai Desember ya. Oke. Ya. Ini di copy. Oke. Nah, sekarang yang tadi seperti ini ya, kita sudah punya. Jadi kita bisa menggunakan perintah scan sebenarnya, mesti harus ini ya. Nah, jadi kalau kita mau, kita buka notepad dulu.
Ya, ini enter. Nah, datanya seperti ini tadi ya. Jadi data ini tadi dari 13.711 oke, sampai dengan yang terakhir ini 23.000, 22.006 orang gitu. Ini satuan orang jumlah kunjungan. Jadi ini yang terakhir. Nah, tapi perhatikan di sini. Ini menggunakan koma sebagai ribuan ya. Jadi ini kita harus hilangkan dulu. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Ya. Jadi lakukan replace dulu. Search and replace. Replace, koma, kita hilangkan aja. Oke. Nah, ini yang kita perlukan. Seperti ini ya. 13.000 ini. Oke. Ini kemudian saya akan save sebagai oke, saya copy path-nya dulu. Yang mana tadi? Ini dulu. Saya akan simpan di sini G Google Drive. Kemudian yang tadi save di sini saya simpan. Oke, kebetulan sudah di ini. Kemudian Wisman, saya namakan Wisman India strip txt. Terserah namanya apa ya. Boleh juga Wisman India begini, terserah ya. Manapun boleh ya. Saya namakan India txt ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi filenya sudah ada di sini harusnya. Oke, bentar dulu. Ya, Wisman India. Oke, ini ya. Jadi sekarang tinggal saya masukkan ke R aja. Oke, ini satu dulu, saya clear screen dulu untuk ini, clear console. Jadi saya namakan Wisman India sama dengan scan. Tadi saya namakan Wisman India txt ya. Jadi nama filenya yang berada dalam direktori yang sama. Jadi ini untuk mempermudah aja, tidak mesti di dalam direktori ini sebenarnya yang tadi ya. Kalau kita balik lagi ke sini, jadi bisa di direktori yang lain, tapi saya ingin untuk yang mudah saja. Ini oke, dari 12 item ya, 12 ini. Sekarang kita ubah menjadi tipe daerah waktu Wisman India TS Wisman India ya. Kemudian start sama dengan 2016 1 frekuensi sama dengan 12. Oke. Jadi di sini mulainya C ini harus ada C mulai 2016 bulan 1, kebetulan Januari ya. Jadi kalau ini tidak harus 1, bulannya bulan apa terserah ya, tergantung datanya. Frekuensi 12 untuk bulan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ketik ini di konsol, akan menjadi data bulanan begini. Oke. Kalau kita plot, kita akan dapat plot untuk 1 tahun Wisman India TS. Oke, seperti ini. Nah, ini plot 1 tahun ya. Nah, di sini bagaimana kita melihat awal dan akhir dari deret ya. Jadi lihat dulu, tadi kita sudah punya banyak objek di sini. Ada dummy, ada macam-macam ya. Jadi di modul saya sudah menjelaskan bahwa di sini kita bisa akses menjadi misal kalau sudah tipe deret waktu jadi start misalnya inflasi TS. Ini awalnya N inflasi TS. Ya, jadi mulai inflasi itu 2010, berakhirnya 2015 bulan Desember. Kebetulan ya, karena awalnya Januari. Untuk Wisman India tadi, start Wisman India TS and Wisman India TS. Oke, seperti itu. Dan untuk yang lain juga bisa. Oke, yang saya rasa itu yang ini ya. Jadi jangan memasukkan langsung data, jadi bingung kalau tidak diedit dulu ya. Meskipun bisa kita lakukan itu ya. Ya, jadi saya bisa mengilustrasikan kasus yang berikutnya barangkali. Nah, ya mungkin ada satu kasus yang saya lihat. Saya akan membuat data dummy yang oke, sebentar dulu. Ya,
saya akan membuat data dummy. Jadi mungkin kalian mempunyai data berbentuk seperti ini ya. Ada yang saya lihat kasusnya seperti 2021, mungkin 2022, 2022 ya. Saya akan buat data yang ini saja, misalnya ya mungkin sebarang aja begini ya. Sebanyak mungkin data bulanan barangkali ya, ini mungkin dari 100 begini ya. Ini sekali lagi ini data dummy, hanya mengilustrasikan bagaimana masukkan data ini mungkin jadi 200. Oke, seperti ini barangkali ya. Bagaimana kita memasukkan data ini ya? Oke, jadi kita save dulu. Save dulu sebagai CSV langsung ya. Saya namakan dummy 03.csv. Koma delimited atau koma separated value save. Yes, oh yes. Oke, saya close dulu. Yes, yes. Oke. Nah, di sini ya ini masih saya tunggu dulu. Oke, ini ada dummy 03. Nah, kalau CSV sekali lagi tadi ya, kita bisa melihat di teks seperti ini datanya bentuknya ya. Oke. Saya akan masukkan data dummy 3 ini untuk mengilustrasikan tadi kasus dari dummy 03. Jadi memasukkan data dummy 03 CSV. Jadi sekali lagi datanya kita lihat tadi ya, ini CSV dummy 03 CSV ya ini. Jadi yang kita lakukan nanti apa? Jadi memasukkan daerah waktu dari 2020, 2021, 2022. Nah, datanya dari atas ke bawah gitu masalahnya kan. Gimana caranya gitu ya. Oke, masukkan aja dulu. Ya, jadi dummy 03 read CSV dummy 03.csv. Jangan lupa tanda petik ya. Kemudian kalau kita perlu header sama dengan true. Oke. Nah, dummy 03. Jadi di dummy ini akan ada header, jadi R memerlukan huruf untuk menyatakan header, jadi ada X2020, X2021, X2022 gitu ya. Atau X yang tadi dari tahun 2020, 2021, 2022. Oke, nah sekarang gimana? Oke, kita ingin data dari waktu dari 2020 ke bawah ini kan 2020, 2021 dan ini. Oke, gimana caranya? Oke, ambil dulu yang misalnya saya namakan sedikit ini. Ada dua cara, jadi cara yang sedikit agak panjang tapi bisa kita ini ya, tapi lebih logikanya lebih masuk barangkali ya. Dummy, ambil dulu dummy, saya namakan dummy 2020. Berarti ambil dummy 03 ya. Jadi dummy 03-nya itu adalah yang ini ya, sudah menjadi ini. Oke. Dummy 03 tanda dolar X 2020. Dummy 2021 sama dengan dummy 03 X 2021, kemudian dummy 2022 dummy 03 X 2022. Oke, ini di run dulu. Nah seperti ini. Jadi kita ambil satu-satu dulu, satu-satu gitu. Jadi kalian tidak usah ngetik lagi gitu ya, jangan sampai ngetik lagi. Oke, sekarang saya ingin menggabungkan tiga ini ya. Jadi kalian bisa cek dummy 2020. Jadi dia dari atas ke bawah, dummy 2021. Dummy ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang jadi di sini ambil masing-masing kolom. Ya, kolom. Karena jadi alasannya data dari atas ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah, jadi sekarang dummy saja saya namakan dummy. Nah, untuk
Itu gabung sekarang ini ya, gabung ini dummy 2020 tadi yang ada 3 dari dummy titik 2020 dummy titik 2021 dummy titik 2022 ini. Nah, gabung dengan pundah C, menggabung ini. C dummy 2020 dummy 2021 dummy 2022. Oke. Nah, sekarang menjadi dummy. Kita lihat dummy-nya seperti apa. Oke. Seperti ini. Sudah tergabung jadi satu, baru kita ubah menjadi deret waktu ya. Dummy TS misalnya dummy-nya mulai dari, oke saya namakan dummy TS saja. Dummy TS. Ini mengubah dummy menjadi tipe deret waktu. Yang ini tadi menggabungkan ketiga data. Ya, saya katakan itu. Oke. Misalnya start sama ya, misalnya mulai dari 2010 misalnya data bulan, tapi mulainya bulan Maret. Frekuensi sama dengan 12. Dummy TS. Nah, seperti ini di Maret 2010 sampai 2012 bulan November. Jadi kalian sudah bisa melakukan apa lagi yang kalian ingin lakukan gitu ya. Jadi kalau kita plot misalnya plot dummy TS ya. Jadi ini hanya sekali lagi contoh ya. Jadi seperti ini barangkali ya. Seperti tangga ya, agak miring. Oke. Nah, baru kalian bisa lakukan analisis yang lain terhadap ini. Jadi sudah menjadi objek dari objek atau tipe dari waktu lah gampangnya gitu. Oke, saya rasa itu saja ya. Jadi kalian bisa coba bagi yang masih kesulitan ya. Kalau memang ada masalah silakan ini hubungi saya ya. Oke, jadi ini kita bisa close. Ingat save workspace image, yes. Untitled has been modified. Do you want to save the changes? Yes. Nah, dummy terserah ya, dummy TR ya, mungkin dummy 2 terserah ya. Nanti beri nama yang berarti, ini hanya ilustrasi saja. Oke, saya rasa itu saja, saya stop.